Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tua ingin menjelaskan tentang Big Data Landscape. Perkenalkan, nama saya Kresna Ageng Febrianto. Saya Muhammad Fikri Irfiansyah. Saya Rizky Anak Imani. Big Data, apa itu Big Data? Big Data adalah sebuah kumpulan data yang volume datanya super besar dengan memiliki keragaman sumber data yang tinggi, sehingga perlu dikelola dengan metode dan perangkat bantu yang kinerjanya sesuai. Selanjutnya ada Big Data Landscape. Big Data Landscape adalah peta atau representasi visual yang menunjukkan ekosistem teknologi, alat, dan platform yang digunakan untuk menangani, menyimpan, dan memproses. Selanjutnya ada pilar pertama tentang analisis dan visualisasi dengan vendor Opera Solution. Apa itu Opera Solution? Opera Solution adalah pusat inovasi yang bermain di panggung global, dan kami mendukung pengembangan industri produk-produk canggih dalam elektronik organik dengan menyediakan platform penelitian dengan keandalan tertinggi bagi industri. Keterampilan berkualitas tinggi dalam teknologi proses memungkinkan pembuatan prototip produk pelanggan dengan mampu merancang perangkat elektronik canggih untuk evaluasi hasil. Selanjutnya ada fungsi yang berkaitan dengan Big Data. Yang pertama, berkontribusi kepada masyarakat dengan menyediakan perangkat elektronik hibrid mutakhir bagi masyarakat berdasarkan fotonik dan elektronik organik. Yang kedua, menyediakan pembuatan model dan pembuatan prototip elektronik hibrid kepada pelanggan. Yang ketiga, mempercepat produk pelanggan pengembangan dengan mengejar keandalan tinggi untuk memenuhi persyaratan bukti konsep dan bukti nilai dengan cara menggabungkan platform penelitian yang andal dengan teknologi analitik yang canggih. Yang keempat, ada membantu pelanggan pada tahap awal pengembangan bisnis mereka dengan menyediakan penelitian untuk membuat prototip bukti konsep dan persyaratan bukti nilai untuk mempercepat pengembangan produk pelanggan dengan masa depan membentuk dan menggabungkan teknologi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Opera Solution. Kelebihan Opera Solution yang pertama, teknologi canggih menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan analisis data canggih yang dapat menangani volume data besar dan kompleksitas tinggi. Yang kedua, pengalaman dan reputasi. Memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam industri big data dengan portofolio klien yang luas di berbagai sektor industri. Yang ketiga, solusi komprehensif. Menawarkan solusi end-to-end yang mencakup pengumpulan dan penyimpanan, analisis, dan visualisasi data. Yang keempat, fokus pada wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Berfokus pada memberikan wawasan yang dapat digunakan langsung oleh bisnis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kelima, personalisasi dan rekomendasi. Kemampuan untuk menyediakan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan analisis data pelanggan yang dapat meningkatkan pengalaman dan retensi pelanggan. Yang keenam, pengoptimalan proses bisnis. Membantu proses mengidentifikasi dan mengimplementasikan cara untuk mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada kekurangan Opera Solution. Yang pertama, biaya. Solusi Big Data seringkali memerlukan investasi yang signifikan. Biaya implementasi dan pemeliharaan solusi dari Opera Solution bisa menjadi penghalang bagi perusahaan kecil dan menengah. Yang kedua, kompleksitas implementasi. Implementasi solusi Big Data bisa kompleks dan memerlukan waktu serta sumber daya yang cukup untuk integrasi dengan sistem yang ada. Yang ketiga, ketergantungan pada data berkualitas. Kualitas analisis sangat tergantung pada kualitas data yang dimasukkan. Jika data yang digunakan tidak lengkap dan tidak akurat, hasil analisis mungkin tidak bisa diandalkan.
Yang keempat, kebutuhan sumber daya internal. Memerlukan tim internal yang terampil dalam data science dan teknologi big data untuk mengelola dan memanfaatkan solusi secara efektif. Yang kelima, keamanan dan privasi data. Pengelolaan data besar melibatkan risiko keamanan dan privasi. Perusahaan harus memastikan bahwa data mereka dilindungi dengan baik, sesuai dengan regulasi yang berkualitas. Yang keenam, kostumisasi dan fleksibilitas. Meskipun solusi yang ditawarkan komprehensif, mungkin ada keterbatasan dalam melakukan hal kostumisasi. Untuk selanjutnya ada fitur operationalization. Yang pertama, analitik prediktif. Yang kedua, pembelajaran mesin. Yang ketiga, pemrosesan bahasa alami atau NLP. Yang keempat, optimisasi rantai pasokan. Yang kelima, ada manajemen risiko. Yang keenam, pemasaran dan analitik pelanggan. Yang ketujuh, integrasi data. Yang kedelapan, ada visualisasi data. Yang kesembilan, keamanan cyber. Yang ke-10, konsultasi dan layanan profesional. Untuk selanjutnya pilar kedua, yaitu struktur database. Untuk vendornya Oracle. Oracle Database adalah sistem manajemen database yang dikembangkan oleh perusahaan Oracle Corporation dan banyak digunakan sebagai database tingkat lanjut. Oracle Database juga mengadopsi sistem RDBMS yang sama seperti MySQL atau MariaDB pada umumnya. RDBMS adalah singkatan dari Relational Database Management System, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga database relasional. RDBMS berfungsi untuk melayani sistem database yang terdiri dari tabel-tabel yang memiliki relasi satu sama lain. Jadi Oracle Database adalah manajemen database yang menggunakan bahasa SQL atau Structure Query Language untuk mengelola dan memanipulasi data. Fungsi keterkaitan dengan big data. Yang pertama, mengidentifikasi data menjadi mudah. Hal ini akan mempermudah pemilik data untuk dapat melakukan klasifikasi data serta tidak kebingungan dengan pengelompokan data. Yang kedua, dapat terhindar dari data yang tidak konsisten. Dengan menggunakan Oracle, data dapat disimpan serta dapat menghindari adanya data yang disimpan secara double. Yang ketiga, akses mudah. Dengan menggunakan Oracle Database, dapat juga melakukan pengubahan pengaturan akses data. Yang keempat, kualitas data terjaga. Dengan menggunakan Oracle, data akan tetap terjaga di dalam database. Yang kelima, penyimpanan data terjaga. Data yang ada tidak perlu lagi disimpan di dalam rak yang berisi kertas menumpuk tinggi sampai memenuhi ruangan. Untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Oracle. Yang pertama, client server environment. Dengan adanya fitur client server environment, proses yang terjadi dapat dipisahkan. Yang kedua, multi-user. Oracle Database dapat diakses di banyak pengguna dengan waktu yang bersamaan. Yang ketiga, dapat diakses di berbagai sistem operasi. Yang keempat, availability data. Oracle Database ini dapat diakses selama 24 jam penuh. Yang kelima, security. Oracle Database sudah dilengkapi dengan berbagai jenis keamanan untuk dapat menjaga data. Untuk kekurangannya, yang pertama, spesifikasi perangkat keras tinggi. Berbeda dari database jenis lainnya, Oracle Database ini merupakan jenis database yang membutuhkan sebuah spesifikasi perangkat keras tinggi. Yang kedua, harganya mahal. Kekurangan dari Oracle Database ini ialah harganya yang mahal. Harga implementasi Oracle Database dapat dikatakan cukup mahal
Selanjutnya fitur Oracle. Yang pertama ada high availability, yang kedua scalability, yang ketiga security, yang keempat performance, yang kelima integrasi. Selanjutnya untuk pilar yang ketiga menggunakan vendor Apache Cassandra Mesh Azure. Apache Cassandra Mesh Azure adalah database terdistribusi NoSQL open source yang dipercaya oleh ribuan perusahaan untuk skalabilitas dan ketersediaan tinggi tanpa mengorbankan kinerja. Skalabilitas linear dan toleransi kesalahan yang terbukti pada perangkat komoditas atau infrastruktur cloud menjadikannya platform sempurna untuk data yang sangat penting. Microsoft Azure adalah platform komputasi awan atau cloud computing milik Microsoft, perusahaan asal Amerika Serikat yang terus berkembang untuk membantu organisasi menghadapi tantangan bisnis. Azure diumumkan pada Oktober 2008, dimulai dengan kode nama Project Red Dog, dan dirilis pada 1 Februari 2010 sebagai Windows Azure sebelum berganti nama menjadi Microsoft Azure. Untuk fungsi dari Cassandra Mesh Azure sendiri, yaitu yang pertama database-nya yang terdistribusi, yang kedua main service, yaitu Azure menyediakan layanan terkelola untuk Apache Cassandra yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan klaster Cassandra tanpa harus mengelola infrastruktur secara langsung. Ini termasuk otomatisasi untuk pengaturan, penambalan, pencadangan, dan pemulihan. Selanjutnya ada scaling, yaitu layanan ini mendukung stabilitas horizontal dan vertikal, memungkinkan Anda menambah atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada kualitas data terjaga, dan yang terakhir yaitu penyimpanan data yang terjaga. Selanjutnya berikut ini adalah kelebihan dari Cassandra Mesh Azure, yaitu yang pertama pendistribusian data yang mudah, yang kedua dapat mengelola data yang besar, yang ketiga dapat menyimpan ratusan terabyte data tanpa mengorbankan efisiensi, yang keempat dapat menyelesaikan tugas yang rumit dengan begitu mudah, yang kelima performanya yang bisa dibilang tinggi. Selanjutnya adapun kekurangan dari Cassandra Mesh Azure, yaitu yang pertama tidak terdapat fitur ACID, Atomicity, Consistency, Isolation, Durability, dan relasi. Yang kedua, dalam membaca data membutuhkan waktu yang lama, bisa dibilang lambat daripada menulis data. Yang ketiga, tidak dapat memulihkan sebuah data dari snapshot ketika terdapat skema tabel. Selanjutnya adapun fitur dari Cassandra Mesh Azure, yaitu yang pertama ada managed service. Adalah Azure menawarkan layanan terkelola untuk Apache Cassandra yang memudahkan pengguna untuk mengatur, menjalankan, dan memelihara klaster Cassandra tanpa harus mengelola infrastruktur secara langsung. Yang kedua, automate patching and update. Layanan ini secara otomatis mengelola pembaruan dan patch keamanan untuk memastikan sistem tetap up to date. Yang ketiga, ada backup dan restore. Fitur pencadangan dan pemulihan otomatis untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.